Hai, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andri Rizaldi, Gavin Silitonga, Lutfia Indrianisa, dan yang terakhir ialah Christina Flora Sinaga. Nah, pada kali ini kita akan membahas hukum permintaan dan penawaran. Tujuan pembahasan materi ini ialah untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Nah, permintaan. Pengertian permintaan ialah jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada situasi tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, ada 3 jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ialah permintaan dari konsumen atau pembeli yang disertai oleh kemampuan membayar. Nah, yang kedua, permintaan potensial, yaitu konsumen mampu membeli tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan absurd, yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan membayar harganya. Nah, kita masuk pada kurva permintaan. Untuk menggambarkan kurva permintaan, harga dianggap sebagai faktor dominan yang mempengaruhi permintaan. Nah, semakin tinggi harga dari barang tersebut, maka semakin sedikit pula dari permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Ataupun sebaliknya, semakin rendah nilai barang tersebut, maka semakin tinggi nilai permintaannya. Kita lanjut. Nah, hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harga turun dan akan berkurang jika harga naik pada periode tertentu. Nah, kita tadi telah membahas tentang permintaan. Selanjutnya, penawaran. Nah, penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah yang akan dijual ataupun ditawarkan pada tingkat harga dan situasi tertentu. Nah, kita bisa melihat pada kurva penawaran ini. Garis S melukiskan kurva penawaran. Kurva tersebut menunjukkan ataupun menjelaskan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat apabila harga barang naik dan akan berkurang apabila harga barang turun ataupun perubahan penawaran berbanding lurus dengan perubahan harga. Nah, kita tadi telah membahas tentang bagaimana permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir ini, kita masuk pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran. Nah, kita masuk pada permintaan terlebih dahulu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu selera, kemudian perubahan pendapatan, yang ketiga perubahan jumlah penduduk, yang keempat harapan ataupun ekspektasi dari konsumennya, yang kelima harga barang substitusi dan komplementer. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu teknologi produksi, yang kedua munculnya produsen baru, yang ketiga harapan ataupun ekspektasi produsen. Nah, berakhir sudah pembahasan kita tentang bagaimana hukum permintaan dan penawaran. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat menjadi sumber referensi bagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih bagi para teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa.